Halo, selamat datang kembali di sesi bedah sumber-sumber Anda. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, satu aturan spesifik dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management. Kita fokus ke aturan ke-25, memiliki dan menunjukkan kepercayaan pada staf Anda. Sumber utamanya ya bab itu dari bukunya. Betul. Fokus kita kali ini memahami inti aturan ini. Kenapa sih percaya sama staf itu fundamental banget dalam manajemen? Dan yang lebih penting lagi, gimana Templar menyarankan Anda buat secara aktif menunjukkannya gitu loh dalam praktek sehari-hari. Nanti kita lihat juga kaitannya sama prinsip manajemen lain di buku yang sama. Pasti nyambung kemana-mana ini. Oke, menarik. Mari kita mulai deh dengan analogi yang cukup nyelekit ya dari buku ini. Templar itu nyamain staf sama komputer atau mobil. Keduanya kan bisa aja sesekali bermasalah ya, wajar lah. Tapi pertanyaannya nih, apa Anda terus-terusan ngawasin mobil Anda dengan cemas gitu? Nungguin kapan mogok? Kayaknya enggak kan? Apa sih sebetulnya makna di balik ini? Selain sekedar ya jangan terlalu ngawasin gitu. Nah, analogi itu nusuk banget ke intinya. Ini bukan cuma soal nggak ngawasin, tapi soal mengubah asumsi dasar Anda sebagai manajer. Berhenti berasumsi atau bahkan ya secara nggak sadar ngarepin staf Anda gagal. Pengawasan berlebihan atau micromanagement itu seringnya akarnya dari ketakutan manajer sendiri, takut gagal. Templar bilang sikap kayak gitu justru bisa bikin apa yang Anda takutkan kejadian, bikin inisiatif mati. Jadi intinya kalau udah pilih orang yang tepat, ya mulailah dengan asumsi mereka kompeten. Gitu. Oke. Jadi asumsi kompetensi ya. Ini pasti nyambung erat dong sama ide-ide lain di buku itu. Tadi Anda sempat sebut ada kaitan sama aturan lain. Banget, erat banget. Dua kaitan yang paling penting menurut saya itu sama aturan 12, yang soal membiarkan staf Anda bikin kesalahan. Kalau Anda nggak punya kepercayaan dasar yang di aturan 25 ini, ya Anda nggak bakal pernah kasih mereka ruang buat nyoba, buat ambil risiko, terus belajar dari salahnya itu kan. Itu aturan 12. Nah, micromanagement itu secara efektif ngebunuh kesempatan belajar ini. Terus, kaitan penting lainnya itu sama aturan 32, soal ngasih ekspektasi yang jelas. Jadi, percaya di aturan 25 ini bukan percaya buta loh ya. Harus dibangun di atas fondasi arahan sama tujuan yang jelas. Itu aturan 32. Kalau percaya tapi nggak jelas arahnya, ya sama aja kayak gambling kan? Jadi ini kayak satu rangkaian ya. Kasih tujuan jelas dulu, aturan 32, terus kasih kepercayaan, aturan 25. Nah, itu baru memungkinkan ada ruang buat belajar. Bahkan lewat kesalahan, aturan 12. Menarik. Templar juga kan menekankan ide buat ngelola proses, bukan ngawasin orang. Kedengerannya efisien banget sih. Tapi apakah nggak ada risiko jadi kerasa agak dingin gitu? Atau impersonal? Apalagi di aturan 25 dia sempat nyebut staf itu kayak alat buat nyelesain kerjaan. Agak gimana gitu ya dengernya? Iya. Istilah alat itu emang bisa kedengaran kurang pas sih di zaman sekarang, saya setuju. Tapi, kalau kita lihat konteksnya, Templar itu lagi coba mengarahkan fokus energi manajerial, poin utamanya gini. Kalau Anda udah susah payah bangun tim yang bagus, ini balik lagi ke dasar kayak di aturan 11 tuh, soal bangun tim terus percaya sama mereka, dan Anda udah menetapkan proses sama tujuan yang jelas, nah tugas utama Anda sebagai manajer itu geser. Bukan lagi ngawasin tiap langkah individu, tapi mastiin sistem atau proses kerjanya jalan lancar dan capai hasil. Kalau terus-terusan ngecekin detail kerjaan orang per orang, itu justru nggak efisien. Dan jadi sinyal kuat kalau Anda nggak percaya. Nah, perilaku inilah yang sering kita sebut micromanagement. Jadi, micromanagement itu bukan cuma gangguan kecil buat staf ya. Tapi menurut Templar, ini secara aktif malah ngerusak fondasi tim. Tepat sekali. Micromanagement itu kayak teriak tanpa suara, saya nggak percaya kamu bisa ngerjain ini bener tanpa saya, gitu. Dampaknya destruktif banget ke motivasi. Staf jadi cenderung nalik diri, nggak mau kasih ide baru, malas ambil inisiatif. Cuma ngerjain persis apa yang disuruh nggak lebih. Sebaliknya waktu Anda secara sadar nunjukin kepercayaan, misalnya nih, delegasiin tugas penting, terus kasih otonomi soal gimana cara nyelesainnya, Anda itu lagi bangun rasa percaya diri dan kepemilikan di staf. Ini nyiptain lingkungan kerja yang lebih aman secara psikologis, orang jadi berani coba hal baru, bahkan berisiko bikin salah kecil, tanpa takut dihakimi berlebihan. Oke. Ini mulai lebih jelas nih. Jadi, selain dari sekedar jangan ngawasin terlalu dekat, gimana caranya Templar nyaranin manajer buat secara aktif nunjukin kepercayaan ini? Contoh praktisnya gitu, ada nggak? Buku ini nekanin banget tindakan nyata. Misalnya, delegasiin tugas yang bermakna dan menantang.
bukan cuma kerjaan sisa atau administratif doang. Terus kasih kebebasan nentuin metode kerja, asal tujuan akhirnya kecapai. Fokusnya ke apa dan mengapa, jangan terlalu kaku di bagaimana. Secara aktif minta masukan mereka soal kerjaan atau keputusan yang relevan. Dan yang paling penting, beneran dipertimbangin masukannya itu. Dan satu lagi nih, yang mungkin paling susah buat sebagian manajer. Tahan diri buat gak langsung nyemplung ngambil alih pas lihat ada sedikit kesulitan. Kasih kesempatan staf buat nyelesain masalahnya sendiri dulu. Tawarkan bantuan atau coaching kalau diminta, tapi jangan langsung ambil alih kendali. Ini pergeseran dari ngontrol jadi memberdayakan. Baiklah, jadi pesan utama dari aturan ke-25 ini, kalau kita rangkum nih ya, setelah Anda ngerjain tugas Anda merekrut orang yang pas, ngasih arahan dan ekspektasi yang jernih, langkah berikutnya adalah mundur sedikit, kasih kepercayaan. Fokusin energi Anda ke pengelolaan alur kerja sama pencapaian hasil, dukung tim Anda, tapi lawan godaan buat ngontrol tiap detail kecil. Gitu ya? Anda merangkumnya dengan baik sekali. Nah, mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan reflektif buat Anda renungkan nih. Dalam peran Anda sekarang, di mana persisnya garis batas antara pengawasan yang suportif sama micromanagement yang justru menghambat? Coba deh, pikirkan satu situasi spesifik minggu ini di mana Anda bisa secara sadar milih buat ngasih sedikit lebih banyak kepercayaan ke anggota tim Anda, meskipun mungkin awalnya kerasa agak nggak nyaman gitu. Kira-kira apa potensi positif yang bisa kebuka dari tindakan kecil itu? Coba direnungkan.